Israel di Gaza atau dia juga menyerang Lebanon, terus perang Ukraina, Rusia yang tidak juga selesai, itu ada dampak yang bakal kita sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat dunia, masyarakat Indonesia itu mengalami dampak apa sih yang bakal sebenarnya ini masalah perang ini itu merembet ke Indonesia justru bukan pada akibat-akibat praktis seperti tadi, tetapi justru adalah akibat-akibat ideologis. Dan belajar beragama, terus kemudian dimasukkan doktrin-doktrin supaya kita menjadi inferior. Ya, ada banyak sekali ustadz-ustadz di Indonesia, ulama-ulama di Indonesia yang mendoktrin untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi misalkan sebagian oknum Habib, sebagian oknum kiai, itu ketika kita ngaji ke mereka itu pertamanya adalah penegasan bahwa coba bayangkan neraka itu ngeri gini. Terus dengan ibadah kamu yang sejumput itu dan maksiat kamu yang sebanyak itu, emang bisa berharap masuk surga? Kan enggak. Lalu ditekankan kamu tidak bisa, maka kemudian yang penting mah kamu mengabdi aja sama kita, percaya sama kita, nanti dapat syafaat dari ini, masuk surga tanpa hisab. Nah, ujungnya ke sana. Ateisme melonjak drastis ketika terjadi perang besar dan akan turun ketika ada kemapanan. Kita bisa cek. Coba misalkan research di manakah ateisme muncul paling besar. Jumlah orang ateis yang mengaku ateis pernah lebih tinggi, lebih banyak daripada Islam di dunia. Kapan? Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin. Kemudian nih kita masuk lagi area lain nih. Kalau sekarang itu fenomena perang Israel loncat karena kita mau potong-potong aja. Perang Israel di Gaza atau dia juga menyerang Lebanon, terus perang Ukraina, Rusia yang tidak juga selesai, itu ada dampak yang bakal kita sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat dunia, masyarakat Indonesia itu mengalami dampak apa sih yang bakal buruknya yang harus kita antisipasi? Ya dampaknya banyak lah. Mie instan akan naik jadi 2 kali lipat harganya. Gitu. Ya itu standar di harga. Kemudian pupuk buat petani sekarang menjadi sulit untuk didapat dan menjadi sangat mahal gitu kan. Ya itu dampak-dampak langsungnya yang sebenarnya banyak kita abaikan, karena sebenarnya perang itu berdampak pada wilayah lain, kawasan yang lain. Cuman apakah dampaknya itu kita rasakan sekarang atau enggak gitu? Karena banyak di antara dampak-dampaknya yang sebenarnya tidak kita rasakan. Jadi misalkan harga BBM gitu. Nah, sebenarnya kan fluktuasinya besar gara-gara perang itu, tapi gara-gara kita disubsidi nggak kerasa gitu misalkan kan begitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini masalah perang ini itu merembet ke Indonesia justru bukan pada akibat-akibat praktis seperti tadi, tetapi justru adalah akibat-akibat ideologis gitu. Jadi misalkan ketika perang Ukraina lawan Rusia, banyak masyarakat Indonesia yang tiba-tiba langsung pro terhadap Rusia. Alasannya adalah apa? Alasannya adalah karena Rusia pro Palestina misalkan. Alasannya adalah karena Rusia cuman negara itulah yang berani melawan hegemoni Amerika Serikat, dan bahwa kita sebenarnya adalah korban dari Amerika Serikat gitu. Nah, pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan itu kan sebenarnya adalah pandangan yang emosional gitu. Pandangan yang tidak realistis gitu. Jadi misalkan apakah penjajahan Amerika Serikat di Indonesia itu terjadi? Yes. Secara ekonomi kita terjajah misalkan oleh Amerika Serikat, oleh Singapura, oleh Cina, ya. Tapi keterjajahan itu bukan gara-gara si Amerika Serikatnya bangsat, gitu. Tapi gara-gara kitanya lemah. Kan hukum dunia yang tidak bisa berubah itu adalah pihak yang kuat akan mendominasi pihak yang lemah. Jadi kalau misalkan ada Belanda, wah Belanda melakukan divide et impera kepada Indonesia, makanya Indonesia kalah, gitu. Ya jangan salahin Belandanya, gitu. Ya kalau terjadi perang atau terjadi misalkan timnas Indonesia ngelawan Qatar gitu, kemudian kitanya kalah,
wah Qatarnya curang, dia ngebobolin gawang kita lebih banyak daripada kita ke mereka gitu. Ya nggak bisa disalahin kan? Iya. Dalam kompetisi itu kalau misalkan kita dikalahkan sama Amerika Serikat, sama Cina, ya karena kitanya aja yang lemah gitu. Jadi fokuskan, nggak usah nyalahin sama orang lain, nggak usah cari alasan. Nah, tapi kita menjadikan alasan-alasan itu untuk memicu satu ideologi tertentu dalam benak kita. Jadi kita misalkan benci sama Amerika Serikat, kita cari lawannya, oh Rusia, maka apapun yang dilakukan sama Rusia itu akan kita dukung. Termasuk ketika mereka misalkan melakukan serangan terhadap Ukraina. Apakah Rusia pada waktu itu salah atau benar? Rusia tidak melakukan kesalahan dan kebenaran dalam konteks itu karena dia juga adalah korban dari cerita yang sama. Betul. Jadi Rusia itu sebenarnya pengen gabung ke Barat. Dia udah berkali-kali, udah 2 atau 3 kali daftar, saya mau gabung ke NATO. Ya. Tapi NATO-nya nolak. Ya. Nah, di satu sisi ketika NATO-nya nolak, mereka malah menyimpan rudal-rudal nuklir itu mengarah ke Rusia. Di Turki, di mana gitu misalkan ya, di wilayah-wilayah perbatasan itu. Ya, akhirnya Rusia menjadi panik sendiri, dan kalau Ukraina pada akhirnya berpihak kepada Barat dan di situ juga disimpan, itu kan pintu masuk ke Rusia. Ya. Maka Rusia berpikir tutup pintunya dan kuasai untuk kita si pintu itu tuh. Ya. Nah, jadi mereka tidak memiliki pilihan kecuali menguasai Ukraina, menguasai pemerintahannya agar pro terhadap mereka, karena itu adalah pintu masuk. Nah, jadi Ukrainanya tidak salah, Rusianya tidak salah. Ini semuanya adalah kesalahan dalam memulai penyampaian pesan gitu. Jadi pesan perdamaian itu gak ada yang nyampe di situ karena ketakutan-ketakutan dari Rusia, dari Ukraina, dari Amerika Serikat. Amerika Serikat kenapa harus nyimpen nuklir misalkan atau menguasai Ukraina di sana agar Ukraina berpihak kepada Amerika Serikat? Kenapa harus seperti itu? Karena mereka sendiri takut pada Rusia gitu. Ya. Jadi ketakutan-ketakutan itu. Nah, kita tidak memiliki alasan relevan untuk memiliki rasa takut itu, tetapi kita memiliki perasaan bahwa kita adalah korban dari Amerika Serikat, hegemoni elit global dan lain sebagainya yang itu berpusat di Amerika Serikat. Dan karena itu kita menjadi pro terhadap Rusia. Ya sih. Cuman yang agak mengkhawatirkan ketika perang terus berkepanjangan, itu apakah ada potensi negara kita pun akhirnya ikutan kolaps, sehingga kita pun masyarakat dalam mencari penghidupan ini menjadi terganggu juga dengan besar gitu. Saya pikir kita tuh nggak usah khawatir sama faktor-faktor eksternal, serangan-serangan eksternal kita tuh kemungkinannya kecil sih sebenarnya. Okay. Karena satu negara dijajah karena dia tidak mau nurut, kan gitu. Jadi misalkan Belanda mau dapat duit dari Indonesia, terus sama orang Indonesia nggak boleh. Ya akhirnya Belanda harus menjajah, menaklukkan penguasa-penguasa lokal di Indonesia untuk menjarah kekuasaannya, kan begitu rumusnya. Nah, kalau di Indonesia, Amerika Serikat, Cina, Singapura mau ngambil dari Indonesia, Indonesia nggak ngelawan, dipersilahkan. Ya udah, nggak usah dijajah, ngapain juga. Singapura misalkan dapat berapa ribu triliun dari Indonesia setiap tahunnya. Indonesia baik-baik aja, silakan aja dikasihin gitu. Cina dapat berapa ya, Indonesia tidak melarang, dikasih-kasihin aja semua. Itu ada sawit yang misalkan kemarin di Papua itu perusahaan dari mana? Bukan dari Indonesia, ya dikasih-kasihin gitu. Jadi Indonesia tidak relevan untuk dijajah karena apapun yang diminta sama negara-negara asing kita kasih. Gratis sih. Oh, jadi tidak akan mempengaruhi ekonomi Indonesia kita ya, standar aja kayak gini. Yang justru berpengaruh terhadap masalah-masalah ekonomi di Indonesia itu justru adalah masalah ideologis yang rasa takut itu, yang akhirnya misalkan kita memilih Jokowi. Kenapa? Ya karena Jokowi anti pada Islam radikal, misalkan seperti itu. Jadi rasa takutnya terhadap hal-hal yang seperti itu kita tuh. Kita milih, kita sentimen. Bahkan ada misalkan kemarin ada seorang selebriti yang berdoa bahwa kalau misalkan Jokowi menang maka tidak ada lagi orang Islam di Indonesia yang diizinkan sholat misalkan. Ada kan narasi yang seperti itu. Jadi rasa takut terhadap ideologi, bukan terhadap negara-negara asing apa segala rupa. Kita justru pada ketergantungan pada negara-negara asing dan kita fine-fine aja. Kita misalkan kemarin ada yang demo tolak produk-produk Yahudi, sebarkan pesan ini pakai WA yang juga adalah produk Yahudi gitu. Seperti itu. Jadi ya ini sebenarnya adalah rasa takut yang muncul karena ideologi-ideologi yang tidak relevan, tapi kita karena rasa takut itu ya jadi kayak gitu. Tapi itu sejak kapan Indonesia meyakini ideologi macam itu?
Sebenarnya kapan itu mulai bercokol di Indonesia terus akhirnya ya sampai sekarang kita begitu? Ya sejak Kata awal, bahasa. sejak awal bangsa ini ada kita seperti itu. Oh, Ya karena apa? terbentuk sendirinya. Karena bangsa kita itu adalah bangsa yang inferior. Jadi bangsa yang inferior, bangsa yang takut sama sama segala sesuatu. Jadi misalkan kalau misalkan kita punya anak lahir, oe, terus si anak kita tampan, maka tetangga akan langsung menyebut, ih ganteng banget kayak Cina, ih ganteng banget kayak Arab gitu. Jadi kita mengasosiasikan yang positif-positif itu sama luar gitu. Ya seperti tadi itu Khodam misalkan. Kenapa nggak menggunakan istilah-istilah lokal di zaman dulu gitu? Kita pakai istilah dari internasional untuk bisa menguatkan identitas kita. Karena kita inferior. Jadi kenapa misalkan kita begitu galaknya di media sosial, tapi kalau ketemu kita halo bos. Nah, Itu inferior. Jadi diwawancara sama wartawan, ya kita sebagai rakyat kecil. Itu pengakuan-pengakuan kita kan, bahwa kita rakyat kecil. Anda kena musibah, apa yang Anda harapkan? Ya, kami berharap agar pemerintah segera memberi bantuan kepada kita. Itu rasa inferior kita. Jadi kita tuh sebenarnya penakut, menganggap diri rendah, menganggap kita lemah, menganggap bahwa diri kita nggak bisa apa-apa. Sehingga kita harus menggantungkan diri kepada calon yang mencalonkan diri sebagai presiden. Kita menggantungkan diri kepada negara-negara luar. Kalau misalkan konflik Israel-Palestina, kita berpikir, kenapa sih negara-negara Islam tidak membantu gitu? Nah, kenapa nggak kamu aja ngebantu gitu? Nah, Tapi iya kan benar. kita berpikirnya adalah semoga pihak lain bisa melakukan ini untuk kita gitu. Kenapa saya milih Prabowo? Kenapa milih Jokowi? Karena dia akan meningkatkan ekonomi kita. Itu kan yang kita pikirkan karena kita merasa bahwa kita tidak mampu melakukannya sendirian. Selalu. Jadi rasa inferioritas itulah yang akhirnya kita kubu-kubuan masuk pada ideologi tertentu yang tidak kita pahami tapi kita ikut pada itu. Jadi misalkan orang di Indonesia kalau kalah debat atau misalkan dia tidak memiliki pengetahuan yang memadai, dia akan menggantungkan otoritas pada pihak lain. Ya. Wah, tapi saya mah ikutan pada ulama anu aja. Wah, tapi kamu tabayun dulu sama si itu gitu. Bukan sama dirinya, tapi dia cari orang lain untuk mengaitkan dirinya. Karena rasa inferioritas kita, rasa takut kita pada sesuatu yang lain di luar sana gitu. Itu bisa bikin breakthrough ya kita terhadap diri kita yang Iya. basicnya Iya. inferior itu. Ya, makanya kita harus ngelawan itu karena itu adalah awal mula dari banyak sekali masalah-masalah mental negeri ini. Termasuk masalah korupsi birokrat. Yes. Kenapa birokrat itu korupsi? Ya kita gajinya kecil mas, mohon maaf. Jadi kalau kan saya pernah misalkan diundang sama instansi pemerintah atau sama universitas, lembaga pendidikan apa, mas berapa tarifnya? Saya nggak masang tarif sekian-sekian. Ya udah saya tulis segini aja ya, tapi nanti dibagi dua, ini buat saya dan ini buat mas. Ya soalnya kita kan sebagai PNS gajinya kecil. Itu sering kepikiran seperti itu. Mereka mengira bahwa mereka itu lemah. Jadi mereka layak atau ada pemakluman ketika mereka melakukan korupsi gitu. Oh, seperti ini ya. Orang sudah pada skeptis dengan tebusan yang untuk data yang Iya. hilang. Iya. Nilainya berapa katanya? Wah, itu jangan udah ditambah. Iya Iya. juga ya. Tapi bukan karena keturunan Ken Arok ya. Iya, bukan. Jadi terasa kayak begitu. Tapi kembali lagi kita itu memang mungkin saya rasakan karena kita juga diajarinya gotong royong gitu ya. Itu menumbuhkan kita memang harus berkoloni, nggak bisa kerjain sendiri. Iya, ya bisa kan? juga seperti itu. Nah, itu mungkin saya sendiri juga mungkin sama gitu. Jangan-jangan ini juga terasa inferior, tapi nggak tahu nih caranya untuk melawan inferior itu seperti apa sih? Iya, cara untuk efektif. melawan inferior itu adalah bahwa kita harus memiliki sumbangsih tertentu yang dihargai oleh masyarakat. Kita menganggap diri kita inferior itu karena terbukti bahwa ternyata kita tidak bisa. Kan gitu kan? Jadi misalkan ada saya mah bodoh, ada saya mah miskin. Ya karena kita selalu menggarisbawahi bukti-bukti bahwa kita memang miskin dan tidak berdaya. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tidak melakukan apa-apa gitu. Berarti orang tidak percaya diri itu juga inferior ya? Ya iyalah. Dia sudah pintar, dia ngerti apa-apa, tapi nggak percaya diri. Iya, itulah inferior. Jadi coba lakukan hal-hal yang pembuktian sebaliknya gitu. Kan harusnya begitu. Nah, jadi berkaryalah masyarakat Indonesia itu, berjuanglah
jangan langsung patah harapan, patah semangat hanya gara-gara satu dua cemoohan orang gitu. Ya lanjut aja dan tunjukkan bahwa kita tuh memiliki jati diri. Kita tuh saking inferiornya, kita coba untuk mengaitkan misalkan sejarah masa lalu kita itu dengan kejayaan-kejayaan dari legenda orang. Ya. Jadi misalkan kita bangga banget ketika ada orang yang menulis bahwa Indonesia adalah Atlantis gitu. Kenapa kita nggak sebut aja bahwa Indonesia tuh jauh lebih baik daripada Atlantis? Tapi kan kita merasa bangga ketika kita dikaitkan dengan legenda orang gitu. Bangsa kita adalah Lemuria. Sampai ada itu yayasan atau apa perkumpulan orang-orang yang bahwa kita adalah keturunan Lemuria gitu misalkan. Hanya gara-gara itu ditulis sama bangsa-bangsa barat, kemudian kita menjadi, atau misalkan ketika ada bule yang memuji orang Indonesia, luar biasanya gitu. Ya karena kita tuh miskin apresiasi gitu. Jadi sehingga kitanya inferior gitu. Ya makanya dobrak itu semua, kita berkarya, kita menunjukkan prestasi kita. Nah, setelah itulah kita bisa meyakini bahwa kita tuh sebenarnya bukan orang yang lemah gitu. Iya. Kalau orang inferior itu apakah juga dikaitkan dengan dalam beragama ya, dalam belajar beragama, terus kemudian dimasukkan doktrin-doktrin supaya kita menjadi inferior? Ya, ada banyak sekali ustadz-ustadz di Indonesia, ulama-ulama di Indonesia yang mendoktrin untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi misalkan sebagian oknum habib, sebagian oknum kiai, itu ketika kita ngaji ke mereka itu pertamanya adalah penegasan bahwa coba bayangkan neraka itu ngeri gini, terus dengan ibadah kamu yang sejumput itu dan maksiat kamu yang sebanyak itu, emang bisa berharap masuk surga? Kan enggak. Lalu ditekankan kamu tidak bisa, maka kemudian yang penting mah kamu mengabdi aja sama kita, percaya sama kita, nanti dapat syafaat dari ini, masuk surga tanpa hisab. Nah, ujungnya ke sana gitu. Banyak di kita itu yang ditekankan supaya lemah gitu. Supaya bahwa kita tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa kita dosanya terlalu besar, bahwa apa segala rupa. Lalu ujung-ujungnya, ya udah yang penting mah ikut ngaji sama kita. Ini beli sorban harganya 10 juta dari kita, apa segala rupa. Iya, banyak yang seperti itu, memang ditekankan seperti itu. Sekali lagi tidak semua habib yang begitu gitu. Iya, karena banyak di antara mereka juga yang benar-benar tulus gitu. Tapi banyak secara sengaja perkumpulan-perkumpulan itu gitu ditekankan inferioritasnya, kemudian bahwa kami adalah keturunan dari anu yang tadi itu ya, bahwa kami adalah anu punya apa, yaitu penekanannya selalu seperti itu, dan orang yang inferior akan langsung masuk ke dalam jeratan mereka. Mudah ya? Ya kan, masyarakat kita mudah. Jadi kalau misalkan saya mau kaya, sangat mudah. Saya udah punya banyak tips untuk ngebohongin orang gitu. Dan gampang banget dengan cara yang seperti itu. Coba misalkan saya jualan sebuah batu akik yang saya beli di pinggir jalan 10.000, saya bisa jual itu jadi 10 juta dengan sangat mudah. Ada isinya gitu ya? Iya, saya tinggal bilang, saya tinggal lakukan hal-hal konyol seperti itu bisa. Bahkan ada yang bisa ngejual sampai 1-2 miliar, itu masuk akal di Indonesia. Karena ada tulisan apa di dalamnya bisa sesuatu gitu ya? Iya, padahal itu produk buatan Cina. Gitu. Cina yang sakti berarti? Iya. Tapi dengan sebagian orang mungkin sudah mulai menyadari bahwa ada tekanan-tekanan ketika mereka mulai belajar beragama itu menjadi inferior. Apakah itu menjadi pemicu sebagian orang untuk menjadi agnostik ya? Atau bahkan di antaranya saya menemukan banyak orang cerdas menjadi agnostik atau misalkan menjadi ateis ya karena dia diajarin agama justru dengan cara-cara seperti itu. Jadi hegemoni manusia terhadap manusia yang lain itu menggunakan rumusan-rumusan mistik gitu. Di antaranya adalah agama. Ya banyak akhirnya orang yang menjadi ateis atau agnostik. Jadi memang seperti itu gitu. Nah, cuman yang saya sadari itu adalah bahwa orang-orang memilih untuk menjadi ateis atau agnostik biasanya gara-gara tragedi. Jadi tragedi itu biasanya yang benar-benar membuat orang lebih mudah untuk menolak Tuhan. Jadi misalkan di kapan ateisme berkembang paling pesat itu adalah ketika terjadi perang. Semakin besar perang, semakin besar agnostiknya. Jadi kalau misalkan kita lihat ada narasi-narasi misalkan orang-orang Palestina, orang-orang Israel itu taat beragama gitu. Ya tapi dengan perang itu banyak yang sebenarnya memiliki itu adalah
diam-diam, secara diam-diam itu memilih untuk menjadi ateis. Ada misalkan beberapa survei menyebut sampai kenaikannya itu sampai 20% gitu di wilayah-wilayah konflik. Itu kenapa begitu? Tragedi. Jadi kita itu kita biasanya membayangkan Tuhan itu sebagai sesuatu yang maha baik, maha suci, dan kita bikin identified itu menyimpan identitas itu kepada Tuhan, menyematkannya. Nah, jadi ketika misalkan kita mendapatkan di dunia itu hal yang sebaliknya, maka dia akan menjadi mempertanyakan gitu. Tuhan maha baik, tapi kenapa ke saya begitu jahatnya? Tapi kenapa kebahagiaan terbesar saya justru malah direnggut? Iya. Akhirnya menyalahkan. Iya. Dan secara mental, saya misalkan ketemu sama orang yang sangat cerdas, prof dan ahli di bidangnya, tapi dia tetap beragama dengan sangat taat. Di satu sisi, di sisi yang lain, saya menemukan ada orang yang cerdas luar biasa, prof, tapi dia memilih ateis. Nah, sama-sama cerdas dengan capaian akademik yang luar biasa, yang satu kenapa jadi taat beragama, yang satu kenapa jadi ateis. Ternyata yang satunya itu adalah karena sejak kecil dia ditekan oleh kalangan beragama untuk menghafal, kemudian kriteria keberhasilan dan kegagalan dia dihitung dengan unsur-unsur agama yang mistik, bahwa kemudian dia sejak kecil itu didoktrin untuk begini dan begitu. Nah, pemberontakan itu menyebabkan dia menjadi ateis. Tapi ada yang satu lagi, dia tidak mendapatkan tekanan itu sama sekali, sehingga dengan kecerdasannya, dengan kekuatan penalaran ilmiahnya, dia justru malah, saya menemukan Tuhan dari fisika, saya menemukan Tuhan dari ilmu pengetahuan. Ada kan yang seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa kita nalar kan, sebenarnya. Nah, jadi beriman kepadanya atau tidak itu sebenarnya bukan pendekatan rasional, tapi pendekatan emosional. Jadi kita lihat latarnya. Kalau misalkan tragedi, biasanya dia akan cenderung untuk menjadi ateis atau agnostik. Biasanya. Oh, tergantung latarnya ya? Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan, saya ateis karena saya mencari agama. Ayo kita buktikan. Pasti dari background-nya dia ya? Ada dari background-nya. Karena misalkan gini, buktikan adanya Tuhan. Ya. Tuhan itu tidak terbukti, ada dan tiadanya Tuhan itu tidak bisa kita yakini gitu. Jadi misalkan kemustahilan keberadaan Tuhan itu sama dengan ketiadaannya. Ya. Sama. Jadi apakah Tuhan itu ada, sama mustahilnya dengan ketiadaannya. Kalau misalkan kita pakai nalar murni. Ya. Kalau pakai nalar murni. Nah, karena itu maka kita yang ateis itu sebenarnya tidak bisa menyangkal Tuhan. Coba saya tanya sama orang-orang yang ateis, bagaimana caranya menyangkal Tuhan? Karena sesuatu yang tidak bisa kita definisikan, tidak mungkin kita sangkal. Iya, exactly. Iya kan? Ya, karena misalkan saya menyangkal otak-otak gitu. Apa itu otak-otak? Ya nggak tahu. Pokoknya mah itu. Ya kan kita nggak bisa menyangkal sesuatu yang tidak bisa kita definisikan. Nah, karena itu maka ateis itu biasanya mengidentifikasi bukan tidak percaya Tuhan sepenuhnya, tapi tidak percaya Tuhan menurut versi Kristen, tidak percaya Tuhan seperti yang dirumuskan Islam, tidak percaya, biasanya gitu. Tapi itu kan sebenarnya ketidakpercayaan pada agama atau rumusan-rumusan Tuhan, bukan berarti dia menyangkal eksistensi Tuhan gitu. Atau misalkan saya tidak percaya pada entitas gaib yang menguasai bumi dan sebagainya misalkan. Nah, ketidakpercayaan itu kan tidak terbukti gitu. Dia tidak bisa membuktikannya secara ilmiah gitu. Iya. Sama seperti dia tidak bisa membuktikan bahwa dia itu tidak ada gitu. Nah, jadi pada tataran itulah pada akhirnya kita kembali pada latar belakang. Coba misalkan ada orang ateis yang ekstrim dan sebagainya, ada kemungkinan bahwa dia misalkan melihat realitas kaum beragama itu benar-benar sempit, benar-benar jahat, ngebom sana sini misalkan. Akhirnya keresahan dia itu mewujud pada ateisme. Tragedi, bukan pandangan. Atau misalkan ada orang yang ahli evolusi, saya menentang Tuhan. Kenapa? Saya bisa menjelaskan awal mula Tuhan bukan dari Adam dan Hawa, tapi dari teori evolusi. Ya emang keberadaan Adam dan Hawa itu menafikan, atau ketiadaan Adam dan Hawa menafikan Tuhan? Kan enggak juga gitu. Dia hanya menafikan Tuhan berdasarkan rumusan agama anu. Nah, kalau gitu mungkin bisa ateisme bisa di situ. Oh, begitu ya ternyata. Ya iya.
Ya makanya ayo kita diskusikan kalau misalkan mau. Ini menyenangkan banget. Karena memang betul ya, ketika pengalaman kita lah membentuk kita mau memilih percaya Tuhan Iya. atau tidak percaya Tuhan, memilih agama yang mana itu pun karena pengalaman kita sendiri. Iya. Sehingga tidak ada baik benar atau salah. Makanya yang saya bilang tadi, hipotesis saya ini hipotesis saya ya. Ya. Hipotesis saya ini atau dibuktikan dengan ateisme melonjak drastis ketika terjadi perang besar dan akan turun ketika ada kemapanan. Kita bisa cek. Ya, Coba benar, misalkan research di manakah ateisme muncul paling besar. Jumlah orang ateis yang mengaku ateis pernah lebih tinggi, lebih banyak daripada Islam di dunia. Kapan? Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin di era itu. Sekarang ketika sudah mapan, ateisme turun lagi. Ya. Nah, Islam nyusul, Hindu nyusul sekarang jumlah penganutnya. Nanti kalau misalkan ada perang besar yang apa lagi ya mungkin akan terjadi seperti itu lagi. Artinya ketika orang sudah dengan dirinya sudah mulai cukup mapan, akhirnya dia bisa memilih untuk mau beragama apa, mau menyembah yang kayak gimana ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi orang pencarian tuh sebenarnya nunggu dirinya dulu mapan ya. Ya realistis aja lah. Menarik.